Anda menyaksikan segmen Ulas Kompas bersama saya Claudia Carla. Dalam segmen Ulas Kompas kali ini kita akan melihat ada berita apa saja yang hadir dalam Harian Kompas pada edisi Senin 22 Juli 2024. Informasi pertama saudara, terdapat artikel mengenai cepat emosi anak muda gampang membunuh. Dari 1.113 berkas pembunuhan periode 2022 hingga 2024, sebanyak 65% pelaku adalah anak muda berusia 19 hingga 35 tahun. Kemarahan sepele dan alkohol jadi kombinasi mematikan. Tim jurnalisme Data Kompas menemukan fakta sebagian besar atau 38,7% dari kasus pembunuhan yang dianalisis dilakukan pelaku karena motif kemarahan sepele atau emosi sesaat. Temuan ini merupakan hasil analisis 1.113 berkas perkara pengadilan pada tingkat pertama kasus pembunuhan yang diputus selama 2022 hingga 2024. Kemudian saudara, informasi selanjutnya terdapat artikel mengenai Cina selamat dari kelumpuhan massal. Amerika Serikat, Eropa, Australia hingga Singapura melaporkan kelumpuhan saat Microsoft dan CrowdStrike terganggu. Ada negara yang selamat dari bencana teknologi informasi global pada Jumat 19 Juli 2024 yaitu Cina. Tekanan Amerika Serikat dan sekutunya justru menyelamatkan Cina. Selama bertahun-tahun Amerika Serikat dan sekutunya melarang ekspor teknologi ke Cina. Berbagai perusahaan teknologi ditekan agar tidak mengirimkan produk ke Cina. Kondisi ini memaksa Beijing menemukan alternatif. Hasilnya Cina bisa mengembangkan sistem komputasi domestik. Alih-alih Google, Cina menggunakan Baidu. Untuk ponsel, Cina tidak memakai iOS atau Android. Beijing punya Harmony OS yang dikembangkan Huawei dan dipakai meluas di berbagai gawai pabrikan teknologi Cina. Kemudian saudara, selanjutnya ada informasi terkait dengan trauma dan beban yang berat bagi keluarga. Keluarga korban pembunuhan merasakan beban berlipat ganda. Tak hanya trauma kehilangan orang terkasih, tetapi juga menanggung beban keuangan proses hukum hingga pemakaman korban. Masalah kian pelik saat pelaku belum tertangkap dan kasusnya mendapat perhatian besar dari masyarakat. Seperti dialami keluarga Vina di Cirebon, Jawa Barat. Dari rumahnya di Samadikun, Kota Cirebon, Wasnadi Otong dan istrinya Sukaisi menyaksikan pembacaan sidang putusan pra-peradilan penetapan tersangka Peggy Setiawan pada Senin 8 Juli 2024. Dalam sidang, Hakim Tunggal Eman Sulaiman memutuskan penetapan Peggy sebagai tersangka pembunuhan Vina tidak sah. Hakim lalu memerintahkan kepolisian daerah Jabar untuk membebaskan buruh bangunan asal Cirebon itu. Sukaisi menghormati putusan hakim, namun ia berharap polisi mengungkap kembali kasus pembunuhan 8 tahun lalu itu. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di Harian Kompas dan juga secara daring di kompas.id.